Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 4C ingin mempresentasikan tentang media pembelajaran sederhana. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu yang pertama saya sendiri, Novita Alamsyah dengan NIM 2000082 nomor absen 2. Yang kedua ada Sipa Rosmiati dengan NIM 2001499 nomor absen 9. Dan yang ketiga ada Ihsan Ibrahim Ahmad dengan NIM 2003844 nomor absen 15. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu definisi media pembelajaran sederhana. Nah, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang secara harfiah artinya tengah, perantara atau pengantar. Menurut Jamrah tahun 1995 halaman 136, media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu usaha sadar guru atau pengajar untuk membantu siswa atau anak didiknya agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Nah, media tidak selalu identik dengan harga mahal. Berdasarkan keadaannya, media dibagi atas dua hal, yakni media canggih dan media sederhana. Dikatakan sederhana karena dalam media ini tidak berbasis teknologi dan dapat dibuat oleh diri sendiri. Dalam pembuatannya tidak memerlukan banyak biaya sehingga bersifat ekonomis. Dalam hal ini, seorang guru dituntut untuk sekreatif mungkin memanfaatkan barang yang ada sebagai media untuk menyampaikan suatu materi pembelajaran. Materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu kategori-kategori media pembelajaran sederhana. Nah, kategori yang pertama yaitu gambar. Merujuk kepada opini pakar yang bernama Umar Hamalik tahun 1994 halaman 67-68, sebelum membuat media gambar, maka pembuat hendaknya memperhatikan keorisinilitas gambar, kesederhanaan, bentuk item, dan nilai seninya. Nah, gambar ini dibedakan menjadi beberapa sub. Yang pertama, gambar jadi. Gambar jadi ini bisa didapatkan seperti koran, tabloid, dan lain-lain yang bisa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Sub yang kedua yaitu gambar garis atau sketsa. Karakteristik membuat gambar garis yaitu terdapat objek atau aksi serta situasi yang hendak dilukiskan. Yang ketiga yaitu gambar diam. Media gambar diam ialah media visual yang berwujud gambar yang diperoleh via proses fotografi dan bersifat statis seperti foto atau atlas. Sub yang keempat yaitu gambar fotografi. Gambar fotografi ini didapatkan dari sejumlah referensi seperti surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi, dan foto yang didapatkan dari sejumlah referensi tersebut yang bisa didapatkan oleh pengajar yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar agar tujuan tercapai. Kategori yang kedua yaitu peta dan globe. Peta dan globe ini memiliki fungsi guna untuk menyajikan data-data lokasi seperti kondisi permukiman dan lokasi-lokasi serta arah dan jarak. Nah, adapun keunggulan dari peta dan globe ini pada kegiatan belajar mengajar yaitu murid jadi memahami daerah kepulauan, kemudian memacu minat murid atas penduduk dan dampak-dampak geografis. Selanjutnya, murid mendapatkan bayangan mengenai imigrasi dan distribusi penduduk, tumbuh-tumbuhan, dan kehidupan binatang, serta bentuk bumi yang sebenarnya. Kategori yang ketiga yaitu grafik. Grafik ini ialah merupakan gambar sederhana yang memakai titik-titik, garis, atau gambar. Nah, grafik memiliki fungsi yakni guna menggambarkan data kuantitatif dengan detail, menjelaskan perkembangan atau komparasi sebuah objek atau kejadian yang berkolerasi dengan ringkas dan konkret. Tidak sama dengan bagan, grafik ini disusun dengan merujuk kepada prinsip-prinsip matematik dan memakai evidensi perbandingan. Adapun kategori dari grafik ini yaitu grafik lingkaran dan grafik batang. Kategori yang keempat yaitu ada relia. Media relia ini merupakan benda nyata yang tidak harus dihadirkan di ruangan kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung ke objek sehingga dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Nah, kategori yang kelima yaitu poster. Poster merupakan media yang bersifat persuasif yang bermaksud menarik perhatian dengan menyatukan gambar, warna, tulisan, dan kata-kata. Kemudian kategori yang keenam yaitu chart atau bagan.
Chart merupakan presentasi berupa gambar grafis yang menginformasikan hubungan-hubungan, misalnya kronologis, jumlah, dan hierarki. Selanjutnya kategori yang terakhir yaitu papan tulis. Nah, materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu unsur-unsur media pembelajaran sederhana. Dalam pembuatan sebuah media untuk pembelajaran, hal terpenting yang harus diperhatikan yaitu unsur-unsur atau elemen-elemen yang terkandung dalam media tersebut. Penataan elemen yang baik dapat mempermudah penyampaian pesan atau informasi yang ingin disampaikan. Berikut unsur-unsur dalam pembuatan media pembelajaran sederhana. Yang pertama yaitu kesederhanaan. Secara umum, kesederhanaan ini mengacu kepada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visualisasi. Jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan siswa menangkap dan memahami pesan yang disajikan. Unsur yang kedua yaitu keterpaduan. Keterpaduan mengacu kepada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual tersebut. Nah, elemen-elemen visual tersebut harus saling terkait dan menyatu sebagai suatu keseluruhan. Unsur yang ketiga yaitu penekanan. Konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang menjadi pusat perhatian siswa dengan menggunakan ukuran, hubungan-hubungan, perspektif warna, atau ruangan penekanan dapat diberikan kepada unsur yang terpenting. Unsur yang keempat yaitu keseimbangan. Bentuk atau pola yang dipilih sebaiknya menempati ruangan penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan-keseimbangan. Keseimbangan yang seluruhnya atau simetris disebut dengan keseimbangan formal dengan menampakkan dua bayangan visual yang sama dan sebangun yang cenderung tampak statis, sedangkan keseimbangan informal tidak seluruhnya simetris yang memberi kesan dinamis dan menarik perhatian. Unsur yang kelima yaitu bentuk. Bentuk yang aneh dan asing bagi siswa tidak membangkitkan minat dan perhatiannya. Oleh karena itu, pemilihan bentuk sebagai unsur visual dalam penyajian pesan perlu diperhatikan. Unsur yang keenam yaitu garis, di mana garis ini digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga dapat menuntun perhatian siswa untuk mempelajari suatu urutan-urutan khusus. Unsur yang ketujuh yaitu tekstur. Tekstur adalah suatu unsur visual yang dapat menimbulkan kesan kasar atau halus yang dapat digunakan untuk penekanan unsur, seperti warna. Nah, selanjutnya unsur warna. Warna ini digunakan untuk memberi kesan pemisahan, penekanan untuk membangun keterpaduan, mempertinggi tingkat realisme objek, menunjukkan persamaan atau perbedaan, serta menciptakan respon emosional tertentu. Prinsip-prinsip media pembelajaran sederhana. Dengan merujuk kepada pakar yang bernama Kemp, terdapat sejumlah prinsip media pembelajaran sederhana, yaitu yang pertama, kesederhanaan. Artinya, bentuk media tersebut wajib sederhana, yakni dengan diringkas dan dibatasi untuk hal-hal yang penting saja. Konsep, gambar, tulisan, dan sebagainya terlihat jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Yang kedua, kesatuan. Artinya, terdapat kesatuan korelasi unsur-unsur visual pada kesatuan fungsinya secara general. Yang ketiga, penekanan. Terdapat penekanan-penekanan di bagian-bagian khusus untuk menarik minat dan atensi peserta didik. Dan yang terakhir adalah keseimbangan. Artinya, terdapat keseimbangan antar unsur-unsur yang ada. Keseimbangan ini dibedakan menjadi dua, yakni formal dan non-formal. Keseimbangan formal ialah keseimbangan yang statis atau diam, sedangkan non-formal itu tidak simetris sehingga bagian-bagian yang dikembangkan terkesan dinamis. Manfaat-manfaat media pembelajaran sederhana. Nah, manfaat media pembelajaran sederhana menurut para ahli yaitu Kemp dan Dayton pada tahun 85 yaitu yang pertama, penyeragaman penyampaian materi pelajaran. Proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, jelas dan interaktif, efisiensi waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar para murid, memungkinkan kegiatan belajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja, dan menumbuhkan sikap positif siswa. Sedangkan, manfaat media pembelajaran bagi guru yaitu yang pertama, memudahkan guru dalam menjelaskan materi rumit. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi. Yang ketiga, efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Selanjutnya,
dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif, membuat siswa menjadi lebih efektif di kelas dengan tidak mudah merasa bosan, dan tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Sedangkan, manfaat media pembelajaran bagi siswa yaitu yang pertama, dapat lebih memahami materi yang disampaikan oleh pengajar. Yang kedua, pembelajaran lebih menyenangkan dan dapat mudah dimengerti. Selanjutnya, kualitas belajar siswa meningkat. Proses belajar dapat dilakukan di mana saja, mendukung pembelajaran mandiri atau autodidak, dan membangkitkan motivasi serta minat dan keinginan belajar peserta didik. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran sederhana. Nah, fungsi media pembelajaran sederhana menurut para ahli yaitu Levy dan Lenz, yaitu yang pertama, fungsi atensi. Fungsi atensi ini merupakan menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi dan memusatkan perhatian pada isi materi pelajaran. Selanjutnya, ada fungsi afektif yang merupakan kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca, misalnya teks bergambar. Kemudian, adanya fungsi kognitif yang dapat mempermudah memahami dan mengingat informasi. Dan selanjutnya, ada fungsi kompensatoris yang merupakan akomodasi atau membantu siswa yang lemah dan lambat menerima pelajaran yang disajikan secara verbal atau teks. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang kriteria-kriteria dalam memilih media pembelajaran sederhana. Jika merujuk kepada pakar yang bernama Nana Sujana pada tahun 2011, terdapat sejumlah kriteria yang wajib diperhatikan oleh pengajar. Di antaranya yakni ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Artinya ialah media pembelajaran sederhana yang dipilih disinkronkan dengan indeks pencapaian kompetensi yang sudah diformulasikan di pembelajaran, bahan pembelajaran yang sifatnya fakta, konsep, dan prosedur. Media pembelajaran sederhana ini gampang diciptakan oleh pengajar tatkala kegiatan belajar mengajar atau KBM berlangsung, misalnya grafis, diagram, sketsa, demi memakai media tersebut. Artinya ialah media pembelajaran yang dipakai atau digunakan disinkronkan dengan waktu yang ada tatkala kegiatan belajar mengajar. Terakhir ialah sinkron dengan tingkat berpikir para murid. Selanjutnya, terdapat tahap-tahap penciptaan media pembelajaran sederhana. Secara general, tahap-tahap pemformulasian media pembelajaran sederhana, analisis keperluan dan ciri khas murid. Maksudnya ialah pengajar butuh mencari ide tentang inovasi media pembelajaran sederhana yang bisa dipakai untuk demo menambah efektivitas pembelajaran. Kedua ialah memformulasikan tujuan. Pengajar wajib melaksanakan formulasi tujuan dengan konkret dan terarah dan kerangka isi bahan media dan kategori media dengan merujuk pada tujuan yang sudah diformulasikan. Kategori media yang keempat ialah menetapkan perlakuan dan partisipasi murid-murid. Pengajar wajib mempunyai planning bagaimana media pembelajaran hendak dipakai tatkala kegiatan belajar mengajar sehingga bisa sejalan dengan tujuan yang hendak diraih. Dengan sketch atau storyboard menjadi perkiraan guna menetapkan alat dan bahan serta proses pembikinannya. Perlu dibikin sketch atau storyboard dari media yang hendak dikembangkan. Sketch mampu diciptakan pada rupa yang sederhana, contohnya diagram dan media, dan uji coba semaksimal mungkin pembikinan media mampu dibuat oleh pengajar bersangkutan. Selanjutnya ada tujuan pembuatan media membangun komunikasi berbasis pendidikan kreatif. Jadi dibuatnya media pembelajaran sederhana bertujuan untuk membangun komunikasi berbasis adalah mengembangkan berbagai alternatif media sederhana yang kreatif dan berkesinambungan. Artinya tujuan media sederhana ini adalah untuk mencari dan mengembangkan beragam pilihan-pilihan media pembelajaran sederhana yang tersedia yang kreatif. Untuk selanjutnya saya kembalikan yang pada ketiga ialah mengembangkan jaringan kerja para guru dalam upaya mengembangkan berbagai media yang kreatif. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.